Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Pagi, Bu, baik. Pagi, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita lebih baik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, sebelum kita belajar tentang apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama itu ada siswa dapat mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui rumah adat di Indonesia. Yang ketiga ada siswa dapat mengetahui upacara adat yang ada di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada siswa dapat mengetahui tarian-tarian apa saja yang ada di suku-suku di Indonesia. Selanjutnya ada siswa dapat mengetahui senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada siswa dapat mengetahui makanan daerah khas masing-masing suku. Dan terakhir ada siswa dapat mengetahui alat-alat musik di berbagai daerah. Oke, selanjutnya ya. Kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah jenis keragaman budaya. Yaitu ada di tema 4, kelas 7, dan kurikulum merdeka. Oke, kita lanjut aja guys. Boleh dibantu? Next. Lanjut. Oke, di sini ada pengertian keragaman budaya Indonesia. Itu berasal dari kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pengaruh dari kebudayaan ini dapat berdampak pada masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Begitu. Lanjut. Oke, di sini ada keragaman bahasa. Waktu itu Ibu sudah sedikit menjelaskan tentang keragaman bahasa ya sebelum kita masuk materi yang ini. Boleh untuk Ridwan Guci untuk membaca keragaman bahasa ini. Baik, Ibu. Baik. Keragaman bahasa. Bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah asli, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Oke, baik. Terima kasih Ridwan Guci. Boleh selanjutnya? Next. Selanjutnya itu ada keragaman suku. Keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Di Indonesia khususnya, agama menjadi faktor terpenting dalam menjalin kehidupan secara bersama pada suatu wilayah atau kumpulan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh rumah adat tradisional. Ibu hanya kasih tahu kalian tuh hanya 3 dari daerah saja. Yang pertama ini bentuk dari rumah adat dari DKI Jakarta, yaitu rumah Kebayan. Yang kedua ada rumah adat Bolon dari Sumatera Selatan. Yang ketiga ada rumah Honai dari Papua, gitu. Yang di sini rumahnya yang sekarang kalian rumahnya pada di mana? Di Jakarta ya? Atau ada yang di Bekasi? Kalau misalnya ada di Jakarta, rumahnya sama nggak kayak rumah Kebayan itu? Atau sekarang udah lebih modern? Gimana? Mungkin udah lebih modern kali ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada upacara adat Tendak Sinten dari adat Jawa dan upacara Ngaben dari Bali. Ada yang tahu nggak Tendak Sinten itu upacara adat dari Jawa ini berfungsi untuk apa sih? Gitu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu?
Tidak? Oke. Adat Tendak Sinten ini dari Jawa merupakan proses adat dari Jawa, khususnya di Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada saat pertama bayi atau balita ini seorang anak menginjak tanah ke bumi gitu. Jadi di sini ada prosesi kebudayaan. Nah, terus di upacara Tendak Sinten ini biasanya itu sesudahnya ada bubur merah putih. Pasti kalian tahu ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada upacara ngaben di Bali. Tujuan dari upacara ngaben di Bali ini untuk apa sih? Sebenarnya ada yang tahu? Pada Upacara pemakaman, pemakaman Bu. belum? Bukan, Bu. Oke, yaitu adalah kremasi pembakaran jenazah di Bali gitu. Untuk agama apa? Hindu atau Buddha? Hindu, betul Kiki. Oke, selanjutnya. Boleh di next. Nah, di sini ada pakaian adat. Ibu hanya punya 2 contoh. Yang pertama dari DKI Jakarta, dan yang kedua ada dari Papua. Kalau dari DKI Jakarta itu ada baju sadariah dan baju kurung. Biasanya kalau kita bahasanya baju encim ya kan buat hari Jumat gitu. Nah, kalau misalnya dari Papua itu namanya baju koteka atau holim. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada tari tradisional. Yang pertama ada tari tortor dan tari serimping. Ada yang tahu tari tortor ini dari mana? Toraja. Iya nggak sih? Iya, Nabrak. dari Toba, betul. Kalau tari serimping nih, dari mana coba? Ada yang tahu? Ini adalah tari serimping, ini dari Jawa Tengah. Sama kayak waktu kemarin kita lihat ya kan pada pentas seni yang kemarin, ini hampir sama tarinya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada senjata tradisional. Yang pertama ada madau dari suku Dayak, dan yang kedua ada parang dari Papua gitu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, untuk senjata-senjata tradisional, kalian bisa lihat di internet dan dapat dipahami masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada makanan tradisional. Yang pertama itu ada mie ongklok. Kalian pernah makan tidak mie ongklok? Ada pernah makan? Belum. Oke, nanti cobain ya. Oke, mie ongklok ini merupakan salah satu makanan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dan yang kedua ini ada baitat dari kue tradisional khas Bengkulu gitu. Ini rasanya tuh kalau nggak salah pernah makan ibu, rasanya tuh kayak manis, asem gitu, tapi enak gitu. Oke, lanjut. Boleh dibantu lanjut untuk Fatimah. Nah, ini ada alat musik tradisional. Ada yang tahu rampai ini dari mana? Yang itu loh, yang ada dari Saman. Tahu nggak? Kadang, Bu. Aceh, betul. Terus angklung dari mana? Ada yang tahu? Jawa Barat. Betul. Terakhir, kecapi. Ayo, dari mana? Dari Jawa Barat. Betul. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu ada 3 pertanyaan nih. Soalnya gampang buat kalian masing-masing gitu. Nah, ini yang pertama, kamu berasal dari suku apa? Yang kedua, ada apa rumah adat di suku kalian? Terus yang ketiga, apakah kalian mengenal tarian yang ada di daerah kamu gitu. Oke, Ibu mau tanya nih sama Nabila. Nabila, Ya, Ibu. oke, Nabila, kalau Ibu boleh tahu, Nabila dari suku mana ya? Suku Jawa, Ibu. Oke, Jawa Tengah? Ya. Oke, betul. Kalau Kiki dari mana, Kiki? Jogja, Bu.
Jogja, berarti Jawa Tengah. Oke, kalau misalnya apa sih rumah adat di Riki ini yang Kiki tahu? Rumah adat Joglo, Bu. Oke, kalau misalnya Fatima, apakah Fatima orang Jawa juga? Iya, Bu. Oh gitu, berarti sama nih ya, Nabila, Kiki, sama Fatima. Kalau misalnya Ibu boleh tahu nih, kalau Fatima tahu nggak sih tarian yang ada di daerahnya Fatimah, Jawa Tengah itu tarian apa ya? Tari Gambyong. Oke, ada lagi? Apa Fatimah cuma tahu itu doang? Tari Gambir Anom, Bu. Oke, betul. Nah, ini nih, satu nih laki-laki nih, Ridwan Guci. Ridwan Guci, kamu dari suku apa? Minang, Ibu. Oke, Minang. Berarti Padang ya? Ya, Eh, sebentar. Ridwan tahu nggak rumah adat yang ada di Padang itu apa namanya? Rumah Gadang, Ibu. Rumah Gada, betul. Terus tariannya? Tahu Tarian yang nggak? terkenal tari piring. Oke, betul. Berarti ini hanya satu doang ya, Ridwan doang yang dari Padang, semuanya kebanyakan dari Jawa Tengah. Oke, kalau begitu bagus. Oke, lanjut. Boleh? Oke, dari kita ya pembahasan tentang jenis keragaman budaya, buat kalian apakah ada yang ingin bertanya? Dari saya cukup sih, Bu. Oke, dari yang lain apakah cukup atau ada yang belum jelas? Dari saya juga cukup, Bu. Baik, kalau begitu untuk penjelasan Ibu hari ini cukup sekian. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas. Boleh untuk SSN lembar kerja siswanya? Sudah terlihat belum? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ini ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Nah, ini kalian di sini cantumkan nama, kelas, mata pelajaran. Dan di sini ada tabel, isinya adalah rumah, sebentar. Di sini ada isinya adalah rumah daerah, nama daerah, sorry, rumah adat, pakaian adat, dan tarian. Misalnya Kiki tadi dari Jogja. Terus rumah adatnya apa? Pakaian adatnya apa? Tarian adatnya apa? Terus tadi Wawan juga nama daerahnya apa? Padang. Terus habis itu rumah adatnya apa? Pakaian adatnya apa? Dan tariannya apa? Begitu. Gimana? Susah nggak tugasnya? Gimana, susah nggak? Tidak ya? Oke. Iya, Bu. Oke, siap. Untuk pertemuan depan, lebih baik kalian sudah selesai ya. Semuanya ini kerjainnya per individu ya, jangan per kelompok. Karena minggu kemarin kan Ibu udah kasih tugas kelompok. Nah, sekarang tugasnya individu, begitu. Oke, ada yang mau ditanya tentang tugas ini? Tidak? Cukup? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dari Ibu, kata-kata yang tidak berkenan di Ibu. Sebelumnya, cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.